kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ke tutorial berikutnya. Kita akan membahas dulu sekilas tentang IBM SPSS. Klik IBM SPSS untuk mengaktifkan di sini. Klik 2 kali. Ini ada beberapa versi. Anda bebas ya, bisa versi di bawah 20, bisa 19, bisa 20, bisa 22, 23 atau 25. Silahkan karena kita tidak akan menggunakan fungsi-fungsi yang sifatnya rumit ya. Ini fungsi-fungsi dasar yang berkaitan dengan statistik yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi Anda. Muncul seperti ini. Anda bisa klik cancel, bisa juga di sini di new dataset ya. Klik new dataset, klik OK. Nanti ada dataset baru di sini. Klik. Nah, ada untitled 2 dataset 1, dataset yang pertama. Di dalam SPSS ini fasilitas untuk input ini, untuk input. Ada juga nanti hasilnya, outputnya ini. Itu ya, dataset ini adalah fasilitas untuk input data. Nah, input datanya bisa langsung di SPSS, langsung diketikkan di SPSS, misalkan di sini ketik 2, misalkan. Ini ketik 3, bisa seperti itu. Atau lewat Excel. Nah, sebelum membahas itu, kita sedikit berkenalan dengan SPS ini. Kita kenalan dulu ya. Nah, ini tampilan datasetnya seperti ini fasilitas untuk menginput. Nah, ada juga untuk output. Di sini hasilnya. Biasanya hasil perhitungan nanti ada di sini. Hasil-hasil analisis ada di sini. Kemudian hasil ini nanti kita copy paste kan ke Excel. Ini juga sama. Data dari Excel kita copy paste kan ke SPSS. Jadi sebaliknya ya, dari Excel masuk ke SPSS. Nah, kalau dari sini hasil dari SPSS kita copy paste ke Excel. Itu gambaran besarnya seperti itu. Di sini ada tab page 2 ini, ada dua tab page, yaitu tab page data view dan variable view. Kalau data view itu datanya. Kalau variable view berarti definisinya. Definisi variabel itu seperti apa sih? Nah, gitu ya. Nah, definisinya seperti apa? Nah, ini akan berkaitan dengan Excel. Kalau kita isikan di sini langsung akan repot. Jadi sudah kita ada di data kita ada di Excel, masukkan aja ke sini. Caranya gimana? Pastikan kita ke data view. Klik data view. Data yang akan kita masukkan adalah data tadi, tabulasi tadi ya. Di contoh ini tabulasi. Namun sebelum kita masukkan, kita save dulu nih. Filenya namanya data skripsi. Nah, di sini semua data mulai dari tabulasi sampai dengan hasil analisis nanti dari SPSS akan dimasukkan ke sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk tab page ini. Tab page X1. Nanti di sini dibuat sheet 2. Di sini klik rename jadi X2 itu ya. Terus saja lagi plus lagi di sini. Saya perbesar aja. Nah, ini besar biar lebih jelas. Plus nanti sheet 3 tambah rename jadi Y, misalkan variabel Y. Ya, variabel jadi variabel Y ya. Oke, variabel Y dan seterusnya. Variabel X1, X2 dan Y caranya sama. Silahkan Anda buat dan Anda isi. Nah, untuk yang berkaitan dengan uji validitas tadi, kaitan dengan SPSS, yang ini SPSS ini SPSS, kita akan masukkan satu contoh variabel X1. Ya tergantung X1-nya di skripsi Anda. Bisa pemasaran, bisa SDM, bisa manajemen operasional atau keuangan atau akuntansi ya. Bergantung dari judul skripsi Anda. Jadi supaya lebih general kita sebut X1 saja. Oke ya. Nah, di dalam buku PET analisis menggunakan SPSS dan Excel, di situ diterangkan studi kasus mengenai pemasaran, di mana X1-nya adalah produk, X2-nya harga. Kita merujuk ke sana supaya link and match-nya jelas di sini. Oke, kita mulai dari pengenalan SPSS dan integrasinya dengan Excel.
Nah, untuk membuat data tadi, untuk lebih tepatnya mengisi data di SPSS melalui Excel, kita tinggal blok saja. Jadi kita blok datanya saja ya, ingat datanya saja. Kita blok, Ctrl C atau klik kanan copy juga sama. Kita masuk ke sini SPSS-nya tadi di dataset ya, di data view. Ini ada klik kanan. Jadi aktifkan di sel 1 di sini, klik kanan, paste. Data yang ada di Excel tadi di data skripsi sheet X1 masuk semua di SPSS. Tapi belum didefinisikan dengan baik. Cara mendefinisikannya ada di variable view. Klik variable view. Apa sih? Ini ada var 3, var 4 atau di sini hasilnya var 1 dan sampai selesai ya. Nah, ini kita ketikkan di sini bisa secara manual X1.1 sampai X1.15. Terlalu lama. Kita gunakan fasilitas di Excel. Caranya sebagai berikut. Nah, di sini di Excel Anda buat misalkan di sebelah kanan lah ya, bagian yang kosong misalkan di mana ya? Di T lah aja. Di T di sini tuliskan di sini tuliskan X1.1. Ini untuk mempercepat ya. 1.1 ke bawah, tarik sampai kita kan sampai 15 ya. Nah, kalau 15, kalau 20 ya 20, silahkan bergantung itemnya. Ini sampai 15. Nah, tinggal tarik, udah seperti itu. Udah, Ctrl C. Kita dari sini copy atau Ctrl C, copy, masuk ke di SPSS. Nah, ini integrasinya seperti ini ya. Diklik di sini, klik kanan, paste. Langsung. Ini type-nya numerik. Sini kita lihat di data view-nya sekarang. Nah, udah X1.1, X1.2 dan seterusnya. Cuman ini masih lebar, Pak. Wah, masih lebar. Masih lebar ini, tampilannya masih lebar. Nih. Tampilannya masih lebar, saya perkecil. Jadi kolomnya diperkecil. Dengan apa? Tadi dengan variable view. Klik variable view. Width-nya atau lebarnya dengan apa nih? Kolomnya kita ubah. Nah, misalkan 4 lah ya. Klik ketikan 4 gitu ya. Tanda panah ke bawah 4, tanda panah ke bawah 4. Nah, tinggal seperti ini aja. 4. Nah, terus di sini kolom coba ke 4. Nah, 4. Coba dilihat di data view. Sudah lumayan rapi. Lebih slim ya. Lebih simpel di sini. Cuman di sini 4,00, 3,00. Saya kepingin 4, 3, 2, 1, 5 gitu. Bagaimana caranya? Lagi di variable view kita definisikan tadi. Ini kan tentang variabel ya, definisi variabel. Desimalnya kita nolkan. 0. Terus ke bawah lagi 0, dan seterusnya. 0, ketikan tanda panah, ketikan 0. Nah, sini. Desimalnya 0. Kita lihat data view lagi. Sudah betul. Nah, tampilannya pingin di tengah, Pak. Ya udah ke center, klik di sini. Center, mana center? Kolom. Ini ada right ya di sini ya. Ada right. Center, ketikan C. Klik C. Tanda panah ke bawah, C, enter. Tanda panah ke bawah, C, enter, dan seterusnya. Ya. Coba kita lihat di data view. Nah, sudah rapi. X1.1, di sini ada 4. Di sini juga ada 3, ada 2, dan seterusnya. Tanpa angka desimal di belakang koma. Nah, ini tampilan di data view. Variable view-nya ini. Final di sini ada measure di sini.
Measure. Saya terangkan sedikit tentang measure. Jadi ada tipe data secara teoritis, ada tipe data itu ada nominal untuk pembeda ya. Udah disebutkan di pembahasan sebelumnya di intro tentang tipe data di situ ya. Kemudian ordinal. Ordinal itu sudah ada tingkatan data. Itu data persepsi ya, itu data ordinal. Yang ketiga ada interval. Berikutnya adalah tipe rasio. Nah, tipe yang ketiga dan keempat yaitu tipe interval dan tipe rasio di dalam SPSS disatukan namanya tipe scale. Nah, itu namanya tipe numeric number ya. Kalau yang pertama itu nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga dan keempat interval dan rasio. Nah, interval dan rasio ini diwakili oleh scale. Jadi karena ini masih berjenis ordinal tadi, sangat setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, maka ordinal. Persepsi ya, 5, 4, 3, 2, 1, masih ordinal. Nah, ini diisikan dengan ordinal. Ketikkan O atau pakai mouse bisa, O, enter, bawah, garis O, enter, bawah, O, enter, dan seterusnya. Nah, ini untuk measure ya, measure atau tipe datanya apa. Kira cukup, coba kita lihat di data view-nya nih.